kita ketemu di materi yang keempat, yaitu terkait dengan permintaan dan penawaran sampai dengan equilibrium atau keseimbangan pasar ya. Langsung saja, jadi saya rasa juga mungkin Anda sudah pernah mempelajari ini kan ya, terkait dengan hukum permintaan. Jadi dikatakan hukum permintaan berarti kalau kita belajar tentang hukum permintaan itu kita berada pada posisi pembeli. Jadi kalau misalkan kita jadi pembeli, biasanya kan kita akan seperti ini. Jika harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah. Jadi kalau misalkan kita punya atau kita mengetahui bahwa suatu harga barang itu turun, kita akan relatif untuk membeli dalam jumlah yang banyak. Nah, itu artinya seperti itu. Jadi jika harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap suatu barang tersebut akan bertambah. Sebaliknya, jika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang. Jadi ketika harga suatu barang itu naik, kecenderungan bahwa kita sebagai konsumen atau pembeli itu kan berarti kita jarang untuk membelinya kan, sehingga jumlah yang akan dibeli pun juga akan relatif lebih sedikit ketika harga barang itu naik. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda berada pada posisi hukum permintaan, itu berarti kita berada pada posisi sebagai pembeli, seperti itu. Kemudian asumsi ceteris paribus. Jadi kalau Anda lihat, artinya hukum permintaan ini nanti berlaku dengan asumsi bahwa hal-hal lain dianggap tetap. Dalam hal ini yang dimaksud dianggap tetap adalah jika harga barang lain tetap, pendapatan masyarakat tetap, selera konsumen, jumlah penduduk, ramalan di masa yang akan datang, promosi perusahaan pun juga tetap. Artinya hukum permintaan yang saya sampaikan di awal tadi dengan mengasumsikan bahwa hal-hal lain ini dianggap tetap, seperti itu. Kemudian di dalam hukum permintaan kita juga akan mengenal namanya schedule permintaan. Schedule permintaan ini apa? Schedule permintaan ini adalah tabulasi angka-angka yang menunjukkan jumlah barang atau jasa yang diminta pada berbagai tingkat atau harga. Nah, ini bentuknya schedule permintaan. Sebenarnya permintaan dan penawaran yang akan kita pelajari ini merupakan implementasi dari fungsi linear dan non-linear yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Nah, kalau Anda perhatikan, ini ada schedule permintaan, di sini ada harga, di sini ada jumlah. Ini sebenarnya sama dengan fungsi linear kemarin yang kita sajikan dalam bentuk lajur, ya kan? Kalau ini misalkan X, ini adalah Y. Kalau di sini sekarang kita ganti ya, kita ganti istilahnya, berarti Y ini nanti akan menggantikan ini jumlah itu kan berarti adalah Q, sedangkan harga itu adalah P, yang mana kemarin itu kalau di dalam suatu grafik jumlah ini merupakan X, sedangkan harga ini merupakan Y, seperti ini. Jadi kalau karena kita perhatikan kembali, sebenarnya schedule permintaan ini sama dengan bentuk fungsi linier yang disajikan dalam bentuk lajur. Jadi yang bisa disajikan seperti ini adalah hanya fungsi linier ya. Kalau fungsi non linier tidak bisa kita sajikan dalam bentuk lajur seperti ini. Oke, saya lanjut. Nah, ini kurva permintaan barang X. Jadi kalau Anda perhatikan nanti fungsi permintaan itu atau kurva dari permintaan itu karena kalau kita perhatikan kan kalau semakin murah harganya, jadi semakin ke bawah harga, maka jumlahnya pun juga semakin ke sini ya kan. Perhatikan, misalkan di sini kalau harganya 1, ya kan, ini kan P-nya, ya kan. Kalau harganya 1, maka jumlah barang yang diminta adalah 9. Kalau harganya 2, maka jumlah yang diminta adalah 8, semakin menurun kan ya. Kalau harganya 3, jumlahnya pun yang diminta akan semakin berkurang menjadi 7. Artinya semakin naik harga, maka jumlah barang yang diminta pun akan semakin berkurang. Atau kebalikannya, semakin turun harga, maka
jumlah barang yang diminta pun akan semakin bertambah seperti itu, sehingga kurva permintaan sendiri itu akan tergambarkan seperti ini. Jadi dari kiri atas, ya kan, ke kanan bawah. Jadi seperti itu. Itu adalah kurva permintaan barang. Fungsinya sendiri, jadi kalau seperti yang kita lihat tadi, ya kan, ini merupakan fungsi linier kan ya, karena garisnya lurus. Tapi tadi tidak menutup kemungkinan bentuk fungsinya adalah non linier atau kuadrat. Sementara kita contohkan untuk yang linier dulu. Jadi karena tadi schedule permintaan juga sebenarnya dalam bentuk lajur kan ya, Q, P gini kan ya. Yang tadi cuma posisinya vertikal aja, kalau ini kan posisinya adalah horizontal. Maka fungsi permintaan sendiri merupakan keterkaitan secara matematis antara variabel yang dipengaruhi dan yang mempengaruhi bentuk fungsi permintaan. Yang sederhana adalah seperti ini. Yang paling umum atau sederhana itu seperti ini. Artinya Q-nya di sini merupakan variabel bebas variabel terikatnya, sedangkan variabel bebasnya adalah P. Kenapa? Karena tadi yang dipengaruhi adalah jumlah barang. Dengan adanya perubahan harga, kalau harganya naik, ya kan, maka jumlah yang diminta akan jadi turun. Sedangkan kalau harganya turun, maka jumlah yang diminta pun juga akan semakin banyak. Artinya kan berarti yang dipengaruhi di sini adalah harga, jumlah. Q itu quantity. Jadi sehingga Q di sini merupakan variabel terikatnya, sedangkan P adalah variabel bebasnya, seperti itu. Dimana Q adalah jumlah barang, sedangkan P adalah harga barang. Nah ini nanti juga suatu persamaan, karena nanti hampir sama bentuk persamaannya dengan penawaran, maka biasanya nanti akan kita beri tanda QD gitu ya. QD, jadi persamaan permintaan itu bisa QD atau bisa PD, ya kan. Kalau QD berarti sama dengan F PX gini kan ya, sedangkan kalau PD berarti sama dengan F Q X. Kenapa D? D itu demand gitu kan ya. Nah itu yang menggantikan nanti bentuk permintaan. Kalau penawaran nanti kita notasikan QS. QS itu supply, jadi penawaran atau PS. Nah gitu ya. Saya lanjut. Nah kita masuk contoh yang pertama, fungsi permintaan mobil sedan. Jadi ada suatu fungsi permintaan mobil sedan, fungsinya adalah QD sama dengan 200 min 10P. Nah sekarang kalau misalkan Anda diminta buat schedule permintaan, bagaimana? Kalau ingat schedule permintaan itu sama dengan kita membuat fungsi ini dalam bentuk lajur, yaitu Q, P gini kan ya. Ini adalah schedule permintaan. Jadi bagaimana? Misalkan karena di sini yang merupakan variabel bebasnya Q, ya kan? Variabel bebasnya P, variabel terikatnya Q, maka yang kita masukkan angka sembarang yang P-nya saja. Jadi misalkan kita asumsikan jika P-nya 0, salah kebalik. Jika P-nya 0, ya kan? Maka 10 kali 0, maka Q-nya adalah 200. Kemudian jika misalkan P-nya 1, kita ganti P-nya 1, misalkan ini 10 kali 1 kan ya, berarti 200 kurang 10, maka Q-nya akan menjadi 190. Kalau P-nya kita ganti misalkan, atau kita bikin angka yang ini ya, gak apa-apa deh, yang enak gitu, misalkan P-nya 10 gitu kan ya, 10 kali 10 100 kan, berarti 200 kurangi 100, maka Q-nya akan menjadi 100. Nah ini yang disebut, ini jawaban poin nomor A tadi ya. Jadi buatlah schedule permintaan mobil sedan kalau Anda diberi atau diketahui suatu fungsinya seperti ini.
Kemudian bagaimana membentuk kurva permintaannya? Kurva permintaannya tinggal menggambar saja. Berarti kalau kita lihat ini, hati-hati ya, kalau di yang kemarin seperti ini kan, posisi X itu di sini, ini Y, sekarang X itu kita ganti Q ya. Y itu kita ganti dengan P, sehingga kalau Anda lihat seperti ini, maka titiknya sebenarnya menjadi, ini tadi 0, ini 200 kan ya, berarti menjadi 200,0, dan yang ini adalah 190,1 ya kan, yang ini adalah menjadi 100,10. Ingat ya, jadinya titiknya itu adalah Q, P tuh. Sehingga bila kita gambarkan ini kan, ini Q, ini P, maka kita tinggal masukkan saja ini titiknya. Misalkan Q-nya itu dalam ratusan ya, ini 100, ini 200, misalkan ini 100, ini 200. Kemudian misalkan Q-nya kita buat 2 gitu skalanya. Nah, ini yang saya maksud skalanya sama ya. Meskipun di sini ratusan, tapi misalkan di sini Anda buat per 2 gini nggak apa-apa. Pokoknya dalam satu garis itu punya skala yang sama jaraknya. Nah, misalkan ini 10. Ini kan ya. Kita masukkan, berarti yang pertama 200,0, berarti Q-nya 200, Y-nya 0. Berarti kan ada di sini ya. Kemudian ada 190, misalkan anggap 190 di sini. Ini 190,1. Nah, 2-nya kan di sini. Berarti satunya di sini. Ini 1 misalkan. Berarti kita masukkan sini. Nah, ini titik yang kedua. Gambar saya nggak lurus, kalau nanti Anda gambar pakai lurus ya kalau pakai penggaris. Kalau di sini kan nggak bisa pakai penggaris. Kemudian yang ketiga ada 100,10. Nah, 100-nya di sini. Q-nya 100, kemudian P-nya 10. Nah, P-nya 10 di sini. Sehingga tinggal kita hubungkan saja. Nah, ini adalah bentuk persamaan dari fungsi sari gambar dari persamaan fungsi QD ya kan, sama dengan 200 min 10 P. Nah, ini nanti cara menggambar fungsi linier atau permintaan ya. Jadi kalau fungsinya pangkat 1 seperti ini, untuk menggambarnya cukup kita menggunakan bantuan pakai pakai bantuan lajur seperti ini untuk memudahkan mencari titik-titiknya untuk kita sambungkan, kemudian kita gambar kurvanya seperti itu ya. Saya lanjut. Ini beberapa hal yang mempengaruhi faktor permintaan. Jadi apa yang bisa mempengaruhi permintaan itu ya tentunya harga barang lain gitu. Misalkan harga barang lain relatif lebih mahal atau murah. Permintaan juga dipengaruhi pendapatan masyarakat. Kalau misalkan dia pendapatannya meningkat atau pendapatannya menurun, tentunya akan mempengaruhi jumlah barang yang dibeli juga kan. Kemudian selera masyarakat. Jadi kadang meskipun dia mungkin harganya, kalau dari hukum permintaan bicaranya, jika harga barang naik kemudian jumlah permintaannya menjadi turun, ini juga sebenarnya tergantung selera masyarakatnya. Ada yang mungkin selera masyarakat ada beberapa yang menyukai barang-barang yang harganya mahal gitu kan. Tapi umumnya sih, kita bicara pada umumnya itu bahwa masyarakat itu kan pasti suka harga yang relatif murah. Kemudian karena yang mempengaruhi permintaan juga, misalkan adanya promosi perusahaan. Kalau promosi perusahaan menarik, tentunya akan menggugah minat pembeli untuk semakin membeli barang kan, kayak gitu. Ada kondisi alam, kemudian ada jumlah penduduk, ramalan masa mendatang. Nah, itu beberapa hal yang mempengaruhi permintaan.
Nah, ini juga pergerakan sepanjang kurva permintaan menunjukkan bahwa bertambah atau berkurangnya permintaan terhadap suatu barang itu disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Nah, kalau Anda lihat ini, maksudnya adalah jadi yang membuat dia bergeser atau berubah, ya kan, dari titik sini ke titik sini itu adalah karena adanya perubahan harga, ya kan. Kalau semakin semakin murah harganya, maka dia akan semakin bertambah jumlah yang diminta, atau kebalikannya, kalau harganya semakin naik maka jumlah yang diminta pun akan semakin berkurang. Ini disebut pergerakan sepanjang kurva permintaan. Jadi itu yang dimaksud. Kemudian tapi ada juga pergeseran. Jadi bisa jadi pergeseran itu, yang dimaksud pergeseran kurva itu menunjukkan adanya perubahan permintaan terhadap suatu barang disebabkan oleh perubahan faktor di luar harga barang itu. Kalau tadi ini disebut pergerakan sepanjang kurva itu dipengaruhi karena harga barang itu sendiri, jadi pergerakannya masih di dalam satu kurva ini. Pergerakannya karena dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Sedangkan kalau ini bergeser, jadi bergesernya dari ke sini menjadi dari titik A ini ke A1. Ini kenapa jadi bergeser ke kanan? Ini disebabkan karena apa? Ini mungkin disebabkan karena terjadinya adanya perubahan dari faktor-faktor di luar harga barang. Kalau di luar faktor-faktor di luar harga barang, maka kurvanya akan bergeser biasanya. Itu ya. Kemudian saya lanjut ke pengecualian, artinya ini tidak berlaku permintaan itu kalau misalkan ada kasus given untuk barang inferior, kemudian ada kasus spekulasi, kemudian ya seperti saya sampaikan tadi ada kasus barang prestis, ya kan, barang mahal, mungkin hukum permintaan ini nggak akan berlaku juga karena misalkan selera konsumennya tinggi, ya berapapun harganya tinggi dia tetap akan membeli kan ya. Atau mungkin ada kasus palsu gitu kan ya. Nah, ini beberapa pengecualian, artinya hukum permintaan itu tidak berlaku. Saya lanjut. Nanti mungkin kalau secara teori lebih banyak Anda pelajari di mikro ya. Nah, karena di sini matematika ekonomi, kita lebih banyak belajar di matematikanya. Saya lanjut terkait dengan penawaran. Nah, kalau permintaan tadi kita berada pada posisi si pembeli, kalau penawaran kita memposisikan pada posisi penjual. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada beberapa hal, yaitu dari harga barang itu sendiri, harga barang lain, biaya untuk memperoleh faktor-faktor produksi, kemudian teknologi yang digunakan untuk produksi. Nah, kalau Anda lihat kan di sini semuanya kita berada pada posisi adalah si penjual. Kalau permintaan tadi kan kita berada posisi si pembelinya. Hukum penawaran sendiri itu berbunyi, apabila harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Ditawarkan, ya kan? Itu berarti kita berada posisi penjual. Kalau tadi permintaan diminta. Namanya pembeli, kalau posisi dia punya harga barangnya lagi naik, lagi mahal-mahalnya, pasti kan berusaha untuk menawarkan kan ya, menawarkan atau menjual sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena pada saat harga barang naik, otomatis kan keuntungannya pun juga semakin banyak gitu kan ya. Jadi atau sebaliknya, kalau harga suatu barang menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan berkurang. Makanya kalau misalkan ada pas harga turun gitu kan, banyak yang misalkan menyimpan barang dulu gitu, jadi nggak terlalu banyak dikeluarkan, nunggu nanti kalau harganya naik baru nanti dikeluarkan. Nah, itu kan sering terjadi kan. Nah, memang karena hukum penawaran itu berlaku demikian, seperti itu ya. Nah, di dalam penawaran kita juga menemukan yang namanya schedule penawaran. Schedule penawaran itu merupakan tabulasi angka-angka yang menunjukkan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Sifat perkaitan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan adalah searah. Ini ya, sama. Kalau tadi ini
Kalau permintaan sifatnya tidak searah. Kalau harganya naik, maka permintaannya, jumlahnya yang diminta turun, itu namanya tidak searah. Tapi beda kalau penawaran. Kalau harganya naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun juga akan naik atau banyak gitu kan ya, sehingga dikatakan searah. Ini sama schedule penawaran itu, ini ada P-nya ya kan, yang ini adalah Q, yang nanti kalau kita gambarkan ini nanti yang menggantikan X, yang ini menggantikan Y. Jika harganya 1, maka jumlah yang ditawarkan 3 gitu kan ya bacanya. Jika harganya adalah 2, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah 4, seperti itu. Nah, sehingga jika kita gambarkan tadi, maka kurva penawaran sendiri akan menjadi seperti ini. Ya kan, kalau tadi kan permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah, sedangkan penawaran itu dari kiri bawah ke kanan atas. Karena semakin tinggi harganya, maka semakin banyak jumlah yang ditawarkan. Lihat di sini. Jika harganya 1, jumlah yang dibayarkannya 3, ya kan? Sedangkan kalau misalkan harganya 4, harganya semakin mahal, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah 6. Nah, kan semakin naik harganya, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan atau dijual. Seperti itu. Nah, fungsi penawaran sendiri, nah tadi kalau penawaran kita beri simbol S ya, supply. Jadi Q itu adalah jumlah barang. Jadi kalau di sini Q itu jumlah barang yang ditawarkan, kalau P sama harga barang. Jadi kalau D tadi permintaan kan gini, QDX misalkan sama dengan FPX, gini kan ya. Dalam hal ini kalau Q-nya di sini adalah jumlah barang yang diminta, kalau di sini adalah jumlah barang yang ditawarkan. Kalau ini adalah harga, sama di sini juga adalah harga. Itu ya, berarti harganya sama. Kemudian kita contoh ini fungsi penawaran mobil sedan. Nah, ini ada suatu fungsi penawaran mobil sedan berbentuk QS sama dengan min 40 plus 5P. Anda diminta untuk membuat schedule penawaran mobil sedan. Ingat, schedule penawaran tadi berarti kita mencari lajur dengan cara lajur kan ya. Ini kita masukkan Q, ini kita masukkan P misalkan. Kalau misalkan ya karena ini yang bebas P, yang terikat Q, maka yang kita masukkan sembarang angkanya yang P aja. Jika P-nya misalkan 0, ya kan, maka Q-nya akan menjadi minus 40. Kemudian jika P-nya misalkan adalah 10 gitu kan ya, maka 5 kali 10 50 kan ya, min 40 plus 50 menjadi 50 min 40 sama dengan 10. Atau mau ditambahkan lagi, jika P-nya misalkan 20 ya kan, maka ini P kita gantikan 20 kali 5 100 ditambah min 40 menjadi 60. Mau dilanjutkan lagi bisa, tapi sebenarnya tujuannya untuk membuat kurva itu kita cukup membutuhkan 2 titik saja, minimal 2 titik saja. Oke, berarti kalau kita koordinatnya ini menjadi berapa? Jangan lupa koordinatnya di sini adalah Q, P ini ya, sehingga menjadi min 40,0 yang ini menjadi 10,10. Kalau yang ini menjadi 60,20, sehingga kalau kita gambarkan menjadi ini Q, ini P. Yang pertama tadi adalah minus 40. Misalkan kita buat 20 ya.
nih 20, berarti ini 40, ini minus 20, ini minus 40. Kalau yang P nya kita buat misalkan 55, nah ini 10, yang ini 20, ini kan ya. Kita masukkan minus 40 Q-nya minus 40, P-nya 0, berarti titiknya ada di sini. Kemudian P-nya 10, Q-nya 10, misalkan di sini Q-nya 10, maka P-nya pun juga 10. Ini kan berarti ini. Nah, kemudian kalau P-nya 20, maka kalau Q-nya 60 ini ya. Nah, kalau Q-nya 60, P-nya 20, maka Q-nya 60. Q-nya 60, P-nya 20. Ini kan ya. Titiknya kurang lebih di sini, sehingga kalau kita hubungkan seperti ini. Nah, ini adalah bentuk fungsi penawaran dari QS sama dengan min 40 plus 5P. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa kalau kalian lihat kan di sini ada di kuadran 2. Nah, karena kita menggunakan di ekonomi ini kita pakai yang hanya di kuadran 1 saja, sehingga yang maksud saya tadi yang selain di kuadran 1 itu kita buat garisnya biasanya adalah putus-putus. Artinya apa? Berarti yang kita perhatikan hanya yang di kuadran 1 saja. Jadi nanti misalkan ada menggambar ada yang di kuadran selain kuadran 1, silakan dibuat garisnya putus-putus, karena informasi yang kita gunakan hanya di kuadran 1. Artinya kan kenapa? Nggak mungkin kan kita akan menemukan yang namanya jumlah minus. Adakah kuantiti dalam kuantiti minus? Kan tidak ada. Nah, itu yang dimaksud. Meskipun dalam matematika kan kita mengenal ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Ini contoh implementasi fungsi linier dalam ekonomi ya, yaitu untuk permintaan dan penawaran. Ini kalau pergeseran, ini kita bicara pergerakan sepanjang kurva. Itu berarti kalau misalkan ada pergerakan di sepanjang kurva itu menunjukkan bahwa bertambah atau berkurangnya penawaran terhadap suatu barang itu disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Jadi kalau misalkan dia ada berubah pergeseran dari sini ke sini, titik C, A, B ini sebenarnya dipengaruhi karena perubahan harga barang itu sendiri. Artinya semakin murah harganya, maka semakin banyak jumlah yang ditawarkan atau sebaliknya. Sedangkan kalau pergeseran itu berarti menunjukkan adanya perubahan terhadap satu barang yang disebabkan oleh perubahan faktor di luar harga barang. Artinya bergeser, sama kayak tadi ya. Kalau kurvanya bergeser dari A ke B di sini itu karena dipengaruhi oleh di luar dari faktor harga barang. Seperti itu. Nah, sekarang kita juga mengenal yang namanya equilibrium pasar. Nah, kan kalau seperti kita ketahui tadi bahwa sebenarnya yang di pemikiran pembeli dan penjual itu kan saling berlawanan. Kalau kita berada di posisi pembeli itu kan pasti menginginkan bahwa maunya pokoknya harganya murah gitu kan, biar bisa dapat banyak. Tapi kalau penjual kan tadi kalau pada saat harga murah malah cenderung untuk disimpan, nunggu nanti harganya mahal baru dijual kan. Ini artinya kan berkebalikan. Nah, tapi belum tentu dengan kita berkebalikan tadi itu kemudian tidak menemukan titik temu gitu kan ya. Sehingga sebenarnya antara permintaan dan penawaran itu bisa ditemukan di dalam equilibrium pasar atau keseimbangan pasar. Nah, atau kalau misalkan saya contohkan itu kalau kita tawar menawar di pasar, mungkin Anda pernah ke pasar ya. Kalau di pasar itu kan kita biasanya bisa tawar menawar tuh. Misalkan tanya suatu barang, Bu, ini harganya berapa? Misalkan ini 1.000 gitu misalkan.
boleh kurang nggak gitu kan ya. Misalkan saya nawar 500 boleh nggak Bu gitu, wah nggak boleh gitu kan ya. Kemudian terus akhirnya kan menawar 600 belum boleh gitu kan ya. Nanti terus misalkan ketemu harganya di 750, ya udah wes nggak apa-apa 750 gitu kan ya. Nah berarti 750 itu adalah merupakan kesepakatan antara permintaan dan penawaran. Nah kesepakatan inilah atau titik temu antara permintaan dan penawaran yang kita sebut sebagai equilibrium pasar. Jadi terjadi equilibrium pasar itu terjadi apabila pada suatu tingkat harga tertentu jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Keadaan tersebut dapat ditunjukkan melalui skedul permintaan dan penawaran, fungsi permintaan dan penawaran, serta melalui kurva permintaan dan penawaran. Sehingga kalau kita gambarkan ke dalam suatu grafik seperti ini tadi, kalau ini merupakan fungsi demand-nya atau permintaan, ini merupakan fungsi supply-nya atau penawaran. Sehingga kalau kita lihat dia memotong di sini, inilah yang kita sebut sebagai equilibrium pasar. Berarti berapa di sini titik equilibrium pasarnya? Berarti ketika harganya 3, maka nanti jumlah barang yang diminta adalah 30 atau 30,3. Kalau kita lihat kan ya di sini Q-nya 30, P-nya adalah 3. Ini saya contohkan yang tadi misalkan tawar menawar tadi ketemu angka 750 itu kan ya, itu adalah titiknya di sini. Gitu. Itu ya. Itu keseimbangan pasar. Jadi keseimbangan pasar itu sekali lagi equilibrium itu adalah keseimbangan pasar. Jadi keseimbangan pasar itu adalah titik temu antara kurva permintaan dan kurva penawaran atau titik temu antara pembeli dan penjual, kesepakatan antara pembeli dan penjual, seperti itu. Kita contoh untuk mencari keseimbangan pasar bagaimana. Nah, karena keseimbangan pasar itu kan kesepakatan, jadi antara yang diminta sama dengan yang ditawarkan. Misalkan ada contoh tadi permintaannya QD, kemudian penawarannya QS. Berapakah keseimbangannya? Ini sebenarnya berarti QD ini dalam ribu unit ya per tahun. P ini puluhan juta. Nanti ini kan sudah dibuat per angkanya biar nggak gede kan di sini. Contoh yang tadi ini kan sebenarnya permintaan mobil tadi ya. Berarti mencari keseimbangan pasarnya bagaimana? Kita akan mencari berapa jumlah dan harga dan jumlah keseimbangan pasarnya. Sekali lagi keseimbangan pasar itu menunjukkan bahwa jumlah barang yang diminta atau permintaannya sama dengan penawarannya, sehingga kita selesaikan seperti ini. Keseimbangan itu kita cari dengan menyamakan persamaan QD sama dengan PS. Ini kalau persamaannya dalam bentuk P, Q. Kalau persamaannya dalam bentuk P ya berarti PD sama dengan PS. Ini ya. Kalau dalam hal ini karena persamaannya QD, maka kita pakai yang ini kan ya. Kita masukkan berarti ketika permintaannya 200 min 10P ya kan akan sama dengan penawaran di 40 plus 5P, sehingga dalam ini kita selesaikan. Misalkan min 10P, kita pindahkan 5-nya ke sini, min 5P. Kalau pindah ruas kan jadi menjadi negatif ya, atau berkebalikannya. Kemudian ini min 40, 200-nya kita pindahkan juga menjadi minus kan ya, 200. Sehingga di sini menjadi berapa? Min 10P min 5P menjadi min 15P. Ini kan ya akan sama dengan min 240. Ini kan ya. Sehingga P sama dengan min 240 dibagi dengan min
kan ketemu berapa? 240 dibagi dengan 15 ketemu 16. Jadi minus bagi minus kan jadi positif. Berarti PE-nya di sini PE ya, P keseimbangannya adalah 16. Ini kita baru ketemu PE-nya. Berarti Q-nya berapa? Ini kan PE. Nah, PE ini bisa kita masukkan ke salah satu persamaan, bisa ke QD, bisa ke PS. Misalkan kalau kita masukkan ke QD berarti menjadi gini kan ya, QD tadi sama dengan 200 min 10 P. Ini kan berarti kita masukkan P-nya 200 min 10 dikalikan 16. Ini kan ya menjadi berapa? 10 kali 16 160, 200 kurangi 160 menjadi 40. Sehingga ketemulah ini adalah QE. Sehingga keseimbangan pasar itu adalah QE, PE-nya adalah sama dengan berapa? QE-nya 40, kemudian PE-nya 16. Ini adalah keseimbangan pasarnya, ya kan? Kemudian kalau yang B, apakah yang akan terjadi jika harga mobil ditetapkan menjadi 150 juta? Berarti ya kita tinggal masukkan aja. Kalau misalkan P-nya menjadi 150, maka nah ini kan ya jumlah barang yang diminta dan ditawarkan. Kalau kita masukkan ke ini kan berarti P-nya menjadi P kan ya, berarti kita masukkan aja ke sini. Misalkan kalau ke QD berarti 200 ya kan, min 10 P berarti sama dengan 200 min 10 dikalikan berapa nih? 150. Ini kan ya. Misalkan atau nanti kemasukan ke QS, berarti nanti akan menemukan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi kalau ini P-nya menjadi 170, maka berapa jumlah barang yang ditawarkan? Kan seperti itu nantinya. Itu ya. Ini adalah keseimbangan pasar. Jadi sekali lagi keseimbangan pasar itu adalah ketika permintaan sama dengan penawaran. Kebetulan yang kita contohkan di sini adalah QD sama dengan QS. Kalau di sini, kalau misalkan nanti tidak menutup kemungkinan persamaannya menjadi PD, maka ya PD-nya harus sama dengan PS seperti itu. Nah, ini perubahan dalam equilibrium pasar itu terjadi karena kalau permintaannya bertambah atau permintaannya berkurang, atau penawaran bertambah atau penawarannya berkurang. Kemudian ini yang tadi ya, contoh mobil sedan. Nah, sekarang saya mau masuk ke sini. Nah, tadi karena yang dia dari awal kan kita memberikan contoh, saya memberikan contohnya adalah fungsi linier. Nah, sekarang kita cari kalau misalkan fungsi non-linier. Nah, ini jika diketahui permintaan barang, nah ini kan kita fungsinya kuadrat nih. Permintaannya QD, QS-nya juga dalam bentuk ini harusnya kuadrat gini ya. P kuadrat gini loh. Salah tuh. Nah, berarti kan sama-sama kuadratnya. Nah, gimana kita akan mencari keseimbangannya? Sama, kalau mencari keseimbangan itu ya berarti posisinya QD sama dengan QS. Ya kita masukkan, berarti QD-nya adalah 9 min P kuadrat sama dengan P kuadrat plus 2P min 3. Gini kan ya. Kemudian kita pindah ke kiri semua ruasnya kan ya. Misalkan min P kuadrat, P-nya kita buat pindah ke sini, min P kuadrat, ini juga kita pindah min 2P
plus 9, ini kita pindah menjadi positif, plus 3 sama dengan 0. Ini kan ya, berarti min P menjadi min 2P kuadrat min 2P, ya kan, 9 tambah 3 menjadi 12 kan ya, plus 12 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kemarin juga banyak pertanyaan menyederhanakan. Kalau menyederhanakan itu harus kiri dan kanannya sama-sama disederhanakan ya. Jadi kalau seperti ini, ruas kiri dan ruas kanan maksud saya. Kalau seperti ini misalkan saya mau menyederhanakan dibagi dengan min 2. Berarti ini kan bagi min 2 menjadi P kuadrat, ya kan. Ini dibagi min 2 menjadi plus P, ya kan. Ini 12 dibagi min 2 menjadi min 6. Ini sehingga sama dengan, nah ini kalau 0 dibagi min 2 kan tetap akan jadi 0. Kalau seperti ini bisa dibagi. Tapi kalau misalkan di sini ada angkanya atau ada variabel lain, maka nah ini yang harus disesuaikan seperti itu. Nah, berarti kita punya persamaannya menjadi seperti ini. Nah, mencari nilai P-nya berarti bisa kita cara pemfaktoran. Tapi sekali lagi kalau tidak bisa memfaktorkan, tidak usah dipaksakan. Jadi bisa bisa pakai ini ya, pakai rumus X1 X2 ya. Kalau ini kan berarti kalau dikalikan itu menjadi min 6, kalau dijumlah menjadi plus 1. 6 itu kan bisa 1 kali 6 atau 2 kali 3. Nah, berarti yang memungkinkan adalah 2 kali 3. Ini kan ya, ini P. Di sini berarti ada 3, ada 2. Karena dia positif 1, berarti ini nanti plus 3, ini min 2. 3 kali min 2, min 6. 3 dikurangi 2, 1. Kan gitu. Berarti P plus 3, ya kan, sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan min 3. Atau P min 2 sama dengan 0, atau P-nya sama dengan 2. Itu ya. Ya, udah betul belum ya saya? Bagi 2. Oke. Sorry. Saya pindahkan angka minus-minusnya sudah benar. Kalau kita cari coba pakai X1 X2, ya kan, berarti pakai apa? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi kalau misalkan ini bisa Anda gunakan seperti itu ya. Kemudian kita masukkan berarti min B. Di sini berarti persamaannya kan jadi ini karena tadi saya sudah sederhanakan ya. Berarti kalau min B, B-nya adalah 1 ya, min 1 plus minus akar 1 kuadrat min 4, A-nya adalah 1, C-nya adalah min 6. Ini kan ya, per 2, A-nya 1. Berarti min 1 plus minus akar 1, ini 4, min 4 kali min 6 kan menjadi positif ya, plus 24. Ini kan ya, per 2. Sehingga ketemu min 1 plus minus akar 25 per 2. Berarti X1 nya akan menjadi min 1 plus akar 25 kan 5 ya, per 2, atau berapa nih, min 1 plus 5 itu kan berarti 4 bagi 2, 2 gini kan ya.
X2 nya adalah min 1 min 5 per 2 sama dengan min 5 min 1 min 1 min 5 berarti min 6 bagi 2 berarti ketemu min 3. Sama ya dengan pemfaktoran sama dengan mencari X1 X2. Jadi sekali lagi jangan dipaksakan menggunakan pemfaktoran kalau memang tidak bisa. Langsung aja gunakan rumus X1 X2. Nah, ini kan berarti ada 2X. Seperti yang kita ketahui, kita menggunakan yang ada di kuadran 1 saja, sehingga yang angkanya minus ini tidak memenuhi. Yang kita ambil adalah yang memenuhi di kuadran 1 aja, yaitu 2. Sorry, kok pakai X ya, saya salah. Nah, ini kan tadi P ya, berarti ini harusnya P1, P2, berarti ini P1, ini P2. Nah, sekarang kita ketahui bahwa P yang memenuhi adalah sama dengan 2. Baru kita cari Q-nya, kita masukkan ke salah satu, bisa ke sini, bisa ke sini. Misalkan saya masukkan ke Q D, berarti 9 min 2 kuadrat, 2 kuadrat 4 kan ya, berarti QD nya adalah 9 min 4 ketemu 5, berarti Q nya adalah 5, sehingga keseimbangannya adalah Q, PE ya, QE, PE nya adalah berapa? Q nya adalah berapa? 5, P-nya adalah 2. Nah, ini adalah keseimbangan pasalnya. Ini salah ini ya. Oke, gitu ya. Sehingga nanti tidak selesai dari sini. Kalau Anda diminta untuk menggambar grafiknya, maka tentunya harus dicari titik puncak, kemudian titik potong untuk kedua grafik ini. Nah, berarti kita coba cari ya. Saya coba contohkan saja. Misalkan bentar. Misalkan tadi dari keseimbangannya ketemu berapa tadi ya, saya hapus ya tadi. Nah, yang tadi 5,2 kan ya, sorry. Nah, sekarang kita masukkan, kita cari kurvanya, perhatian. Kurvanya itu adalah dari yang QD. QD ini sama dengan 9 min P kuadrat, ini kan ya. Nah, berarti kita cari kurvanya. Hati-hati. QD itu Q-nya di sini, P-nya di sini ya. Sehingga ini kan menggantikan nilai X, ini menggantikan nilai Y. Berarti ini persamaannya sama dengan X ini kan, X sama dengan, ingat kalau X sama dengan kemarin, berarti kurvanya kalau tidak ke kanan adalah ke kiri. Dan pada saat mencari titik puncak itu, maka untuk mencari nilai Q-nya, Q itu kan X-nya itu dari min B kuadrat min 4AC ini kan per 4A. Sedangkan untuk mencari P-nya adalah min B per 2A. Nah, hati-hati ya. Sehingga kita masukkan, ini berarti nilai A-nya adalah min 1, nilai B-nya ada P, tidak ada P kan ya, hanya ada P kuadrat, maka B-nya adalah 0, sedangkan C-nya adalah 9. Sehingga kita masukkan ke sini, min B kuadratnya 0 kuadrat, min 4, A-nya adalah min 1, C-nya adalah 9 per 4 kali min 1, sehingga ketemu berapa nih? Min 4 dikali min 1, min 4 kali 9 adalah 36, berarti min 36 dibagi ini juga min 4,
sehingga ketemu adalah 9. Kemudian ini kita masukkan juga B-nya 0, kemudian 2A, A-nya min 1. 0 bagi berapapun akan menjadi 0, sehingga titik puncaknya adalah Q, P-nya ketemu adalah berapa? 9,0. Ini adalah titik puncaknya. Kemudian kita mencari misalkan titik potong dengan sumbu Q. Berarti kalau dengan sumbu Q berarti P-nya sama dengan 0. Jadi kita masukkan kalau P-nya sama dengan 0 di sini, maka Q-nya sama dengan 9 min 0 kuadrat. Berarti ketemu 9. Di sini ketemu berarti adalah berapa? 9,0 ya kan? 9,0. Nah, kok sama titik potongnya sumbu Q dengan titik puncak? Artinya berarti dia memotong sumbu Q itu adalah pada posisi di titik puncaknya, seperti itu. Itu ya, jangan bingung. Kemudian titik potong dengan tipot ya kan, dengan sumbu apa? Berarti tadi Q berarti sumbu P, berarti Q-nya sama dengan 0. Kalau Q sama dengan 0, kita masukkan ke persamaannya, 0 sama dengan 9 min P kuadrat. Berarti menjadi P kuadrat sama dengan 9. Maka P sama dengan akar 9. Maka P itu plus minus 3, karena ada kemungkinan 2 kan, min 3 kuadrat kan sama dengan 9 juga, 3 kuadrat juga sama dengan 9, sehingga titik potong dengan sumbu P ini menjadi 0,3 dan di 0, min 3. Nah, kalau kita gambarkan menjadi ini ya, titik puncaknya tadi ini Q, ini P, titik puncaknya adalah 9,0, misalkan ini per 3, ini adalah 9,0. kemudian ini titik potong dengan sumbu P nya adalah 0,3, misalkan ini 3, ini tadi 9 ya, ini adalah min 3. Nah, di sini kan berarti sehingga kurva permintaannya itu seperti ini. Nah, ini nanti yang sebelah sini Anda bikin putus-putus ya, seperti itu ya. Oke, kemudian